Tentunya sahabat-sahabat AK, begitu juga Danu sering disuruh-suruh Yoris. Lalu terjadi peristiwa cerita Danu, dia disuruh Yosep. Ini kan yang benarnya mungkin, jadi bisa aja, bisa Pak Yosep dulu ke rumah, langsung ke polisi dulu, bisa juga ke rumah Danu dulu, beritahu terus ke polsek. Polsek ya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, salam Jumat berkah. Sahabat-sahabat AK, kita melanjutkan video kemarin tentang tanggal 17 sudah kita bahas. Bahkan malamnya kita tidak bahas lagi, sahabat-sahabat AK. Lalu kita masuk ke tanggal 18 pagi, sahabat-sahabat AK. Tentunya kalaulah kita lihat, kita dengar peristiwa Danu menjadi pelaku atau tersangka, pagi itu tentunya Danu sudah diancam, kan begitu ceritanya, sudah diancam agar tidak membocorkan rahasia mereka malam itu, kan ini ceritanya. Kita ngambil cerita versi Danu sajalah, sahabat-sahabat AK. Benarkah itu selama 2 tahun sebelum terungkap ini Danu takut dengan Yosep, tidak berani memframing? Ini kan kita harus uji. Ujinya tentunya keterangan-keterangan dia selama hari ini di publik sebagai saksi, sahabat-sahabat AK. Ini kan yang harus kita pahami. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan dulu ucapan Yosep, potongan ucapan Yosep. Dia datang ke TKP, lalu ke Waidah, lalu ke Polsek. Ini diperkuat cerita oleh Waidah sendiri. Nah, sebelum ke Polsek, Bapak bilang dulu ke mama angkatnya Danu ke sana. Saya ngomong, udah ngabarin ke si mama, udah langsung gitu, langsung mau ikut kantor polisi, Sahabat AK, jadi kalau kronologis Yosep rasanya pagi itu clear lah kita bahas. Yang kita bahas nanti adalah sahabat-sahabat AK, benarkah Danu takut terhadap Yosep? Kan seperti itu. Ini kan pertanyaannya, karena kata Danu dia bersama Yosep malam itu. Tetapi akan mengambil baru 1 bulan kurang lebih akan melihat video ini, ya dia sudah memframing Yosep. Apakah ini yang dinamakan takut? Paginya tanggal 18-nya Danu Danu lagi tidur, posisinya ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu kayak Pak Yosep kata teh. Terus juga pura-pura tidur lagi waktu itu pas mamah nyamperin Danu. Nah sampai gitu-gitu Danu itu sih rumah cak-cakan Amel diculik. Nah di situ Danu bener-bener kaget gitu kan pastinya, nggak sempet cuci muka dulu, nggak sempet ya ikat gigi lah atau apa-apa gitu, langsung aja bawain motor langsung ke sana gitu. Itu dikasih tahu sama Si mama. Oh, sama si mama Danu. Mama Danu. Iya. Suruh kesananya sama siapa? Sama Ya. Pak Yosep. Kalau Pak Yosep posisinya ke rumah juga udah pakai jaket gitu, yang itunya, yang pas ke rumah itu pakai jaket, bilangnya gitu. Posisinya ke arah Kulon, itu posisinya. Terus Danu pas mau bilang gitu, Pak Yosep udah kabur gitu, udah cepat gitu ya. Terus setelah Danu nyusul waktu itu. Tapi Danu ada di rumah TKP sama ayah Pak Yosep gitu. Maksudnya udah ada berapa warga gitu waktu itu. Sempat ada yang nyender gitu di apart lah. Pas Danu posisi parkir itu kan di teras. Langsung kan sempat masuk waktu itu. Ya sempat masuk juga kan. Ingat kata mama, Amel kan itu waktu itu diculik. Nah, rumah cacakan. Posisinya yang Danu tangkap itu emang itu sih. Iya, tapi tadi dikatakan kan kata mama bahwa sebelum ke kepolisian itu lapor tuh Pak Yosep tuh malah kesini dulu katanya. Iya, sempat ke ayahnya sempat bilang gitu. Yang keduanya bilang polisi dulu baru ke rumah Danu. Ada yang bilangnya gitu. Yang benernya gimana sebenarnya? Ya kalau yang benernya mungkin, jadi bisa aja, bisa Pak Yosep dulu ke rumah, langsung ke polisi dulu, bisa juga ke rumah Danu dulu, beritahu terus ke polsek. Polsek. Kejadian di situ berarti jam berapa Danu tiba di sana? Udah
posisinya udah Pak Yosep kabur dari rumah Danu. Danu langsung ke sana gitu. Oh iya. Terus, jadi disuruh ke sana ya? Iya, disuruh ke sana. Disuruh ke sana tadi dijelaskan sama siapa disuruh ke sana? Diminta sama apa? Bukan sama si Mama. Oh, sama si Mama. Lihat cek istilahnya kan Amel diculik itu waktu itu. Oh iya. Terus Sahabat-sahabat AK, konteks daripada pembahasan video kali ini adalah benarkah Danu takut terhadap Yosep? Ini duduk permasalahannya. Sehingga kita harus menganalisa keterangan-keterangan Danu di publik selama hari ini. Waktu dia sebagai saksi. Tentunya contoh daripada wawancara Danu di HS ini salah satunya, ya Danu tidak takut. Karena baru kejadian kurang lebih 1 bulan tanggal 20 September 2021 video ini sudah di-up. Danu memframing seakan-akan Yosep dan Danu ada di TKP. Kita berpikir cerdas, renungkan, ambil video-video yang lainnya. Benarkah Danu takut? Ya kalau tidak takut berarti kita bisa mencoba menganalisa, membantah ucapan Danu di saat dia menjadi tersangka atau pelaku. Seakan-akan dia takut sama Yosep. Ini kan konteks yang ingin kita bahas, sahabat-sahabat AK. Tentunya sahabat-sahabat AK, begitu juga Danu sering disuruh-suruh Yoris. Lalu terjadi peristiwa cerita Danu, dia disuruh Yosep. Ini kan juga membuat kita yang mengikuti kasus ini jadi bingung, sahabat-sahabat AK gitu. Ini duduk permasalahannya. Makanya kita mencoba menganalisa jejak digital mereka di belakang hari. Ya kalau jejak digital mereka ke depan ya belum ada gitu, sahabat-sahabat AK. Ya nantilah kita akan membahas setelah kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Inti dari semua ini, sahabat-sahabat AK, ini demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Kita ingin kasus ini terang benderang. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan nanti cerita Danu pura-pura tidur, Yoris juga sedang tidur. Ada apa dengan mereka pagi itu membuat alibi padahal Danu adalah pelaku tetapi dia mengatakan sedang tidur. Ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu kayak Pak Yosep kata teh. Terus juga pura-pura tidur lagi waktu itu. Waktu di kejadian itu jam inilah mungkin ya pagi masih tidur sih masih tidur